Itulah kenapa kita menempatkan tema utama misi besar perjuangan partai ini untuk membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia. Wakil Bupati viral yang bobok bareng selingkuhan ternyata kader Nasdem gagal restorasi Indonesia. Ditulis oleh Ferry Padli dari siward.com. Interogasi dan penyelidikan ternyata emang bukan pasangan suami istri, seorang pejabat. Kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap perkara itu. Saat ini dalam proses penyelidikan. Ini adalah bumerang buat Surya Paloh. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Memang semua orang bisa bicara, termasuk orang bisu sekalipun tetap bisa berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Tapi tidak semua orang bisa melakukan. Orang yang cuma omdo alias omong doang, tapi tidak bisa menjalankan, inilah yang disebut tukang bacot. Contoh, Rocky Gerung yang kalau ngomong seolah dia paling pintar di muka bumi ini, sampai-sampai mendungu-dungukan orang segala. Tapi bagaimana kenyataannya? Hasil karyanya tidak ada sama sekali untuk kemajuan bangsa. Yang dilakukan oleh Rocky justru tidak layak dicontoh, yakni membeli lahan bodong alias tidak punya surat menyurat. Usut punya usut, ternyata lahan yang dibelinya itu adalah milik PT Sentul City. Nyaris saja anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia tersebut jadi gelandangan karena PT Sentul City sudah mensomasi Rocky agar mengosongkan lahan yang dikuasainya dan membongkar rumahnya. Hanya saja PT Sentul City masih punya belas kasihan kala itu, sehingga rumahnya nggak jadi digusur. Nah, tidak hanya orang saja loh yang jadi tukang bacot, tapi ada juga partai, yakni Partai Nasdem. Sebagaimana kita ketahui bahwa Partai Besutan Surya Paloh ini selalu menyuarakan restorasi Indonesia. Dan memang kata restorasi ini baru bergema pasca Paloh mendirikan Ormas Nasdem pada 2011 silam. Lantas apa yang dipahami oleh Om Brewok mengenai restorasi itu? Seperti yang dilansir oleh mediaindonesia.com, restorasi ala Nasdem tersebut adalah memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan Indonesia. Atau kalau diafirmasikan sebagai kata kerja, menjadi tindakan reparasi untuk memperbaiki kerusakan, tindakan kurasi untuk menyembuhkan yang luka dan sakit, tindakan rekonstruksi untuk membangun kembali yang roboh, tindakan regenerasi untuk melahirkan kembali angkatan yang positif dan kreatif, tindakan modernisasi untuk melayani manusia selaras dengan perkembangan zaman, dan puncaknya, tindakan sivilisasi sebagai momentum proses pembelajaran menjadikan manusia semakin manusiawi. Asli, moralis banget. Kalau diperhatikan lebih dalam, pemikiran tersebut sudah layak menjadi sebuah ideologi yang disebut Palohisme atau ajaran Surya Paloh. Tapi ini pula masalahnya. Apakah ajaran tersebut beneran diikuti oleh kader Nasdem seperti kader PDIP mengikuti ajaran Bung Karno? Ternyata tidak, Ferguson. Karena korupsi proyek BTS 4G 8 triliun jelas bukan suatu tindakan merestorasi Indonesia. Korupsi malah merusak. Jelas itu bertentangan dengan istilah restorasi yang cenderung membenahi atau membaguskan. Dan tidak hanya satu sekjen Nasdem yang korupsi, yakni Johnny G. Plate, tapi ada juga yang lain. Sekjen partai itu sebelumnya Rio Capella pernah diciduk KPK pada 2015 silam lantaran menerima suap dari mantan Gubernur Sumut yang juga kader PKS Gatot Pujo Nugroho. Selain kedua orang tersebut, ada lagi kader Nasdem yang diciduk KPK karena korupsi, yakni Ari Egani. Mirisnya, si Ari Egani ini tidak sendirian ditangkap, suaminya juga ikut diciduk lantaran keduanya sama-sama korupsi. Kompak sih kompak, tapi nggak segitunya juga kali. Nah, si wakil Bupati Rokan Hilir yang terciduk bareng selingkuhannya di kamar hotel, Sulaiman, ternyata juga kader Nasdem loh. Diketahui anak buah Surya Paloh itu ngamar di salah satu hotel di Pekanbaru. Apesnya kala itu Polda Riau lagi menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat di hotel-hotel yang ada di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Tidak pelak, karena ngamar bukan dengan istrinya, Sulaiman pun diciduk dan diamankan di Polda Riau. Usut punya usut, wanita yang menjadi selingkuhannya itu adalah pegawai di Dispenda Rokan Hilir atau merupakan anak buah Sulaiman sendiri. Cinlok nih. Jangan-jangan wanita tersebut juga sudah punya suami.
rusak sudah moral pejabat rokan hilir kalau begini caranya. Karena jelas wakil bupati itu pemimpin plus pejabat publik. Fungsinya selain membantu bupati menjalankan visi misi juga menjadi teladan atau contoh bagi masyarakat. Malah selingkuh. Pertanyaannya, apakah bobok bareng dengan wanita bukan istri sendiri itu layak dicontoh oleh masyarakat? Tidak sama sekali, Ferguson. Karena hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan plus melanggar norma agama. Kalau mau berduaan dengan perempuan sebenarnya boleh-boleh saja, termasuk di hotel bernuansa syariah sekalipun tidak masalah. Tapi ada jalurnya, yakni nikah dulu. Yang ini malah main selonong boy aja. Pertanyaan penutup, apakah selingkuh yang dilakukan oleh kader Nasdem itu merupakan suatu tindakan merestorasi Indonesia? Lagi-lagi tidak sama sekali. Justru selingkuh bisa menghancurkan segalanya, menghancurkan karir, menghancurkan kepercayaan publik, serta menghancurkan keluarga. Kesimpulannya, dengan banyaknya kader Nasdem yang melanggar norma ini, bisa dibilang partai itu gagal merestorasi Indonesia. Lawang merestorasi diri sendiri saja mereka nggak mampu. Bagaimana mau merestorasi negara? Lantas, bagaimana kalau menurut Anda? Saya pikir itu wajar sekali. Ya, memang itu harapan kita semua. Saya pikir kan bukan hanya Pak Anies sebagai capres. Masa kita mentoleransi ya, kehidupan mafia yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita kan tidak ada. Siapapun nggak ada yang mau itu. Berapi-api serukan berantas mafia di Indonesia. Ternyata Anies sendiri yang bermain dengan mafia. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ges Khalifah mengunggah potongan video cuplikan pidato bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Video yang diunggah itu berisi pernyataan Anies mengenai pentingnya memberantas mafia kasus di Indonesia. Dalam keterangannya, Ges menulis, "Usut mafia semuanya." Awalnya Anies mengaku mendapat keluhan dari salah seorang warga yang meminta mafia di Indonesia diberantas. Lantas, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyetujuinya. Menurut Anies, begitu banyaknya mafia yang hadir yang membuat negara ini memiliki ketidakpastian. Mantan Mendikbud itu menegaskan bahwa ada banyak mafia di negeri tercinta kita ini. Bahkan ada mafia di balik kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Sebenarnya gini, jika memang Anies memiliki bukti bahwa ada mafia-mafia di balik layar, maka kita sebagai masyarakat sangat mendukung penuh jika Anies mau mengungkap dan melaporkannya ke Kejaksaan Agung atau pihak berwajib. Tapi jika Anies tidak berani mengungkap dan hanya bisa berbelit-belit jika ditanya soal bukti, maka kemungkinan besar Anies hanya bohong. Memang akhir-akhir ini Anies sering mengkritik pemerintah dengan kritikan yang pedas, yang lebih cenderung mengedepankan retorika daripada substansi. Kritik-kritik tersebut sering menghiasi setiap pidato Anies akhir-akhir ini. Mulai dari sindiran Anies yang menganggap pemerintah Jokowi sebagai pemerintah yang gagal, yang disebabkan oleh desain-desain buruk dari institusi politik serta ekonomi. Lalu, Anies menyebut bahwa para mafia ada di mana-mana dan tumbuh subur di Indonesia. Ada mafia pertanian, mafia tanah, mafia bantuan sosial, hingga mafia kesehatan. Bahkan, Anies juga menyinggung mafia BTS yang ternyata berasal dari kelompoknya sendiri. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa Anies ini blunder, karena secara tidak langsung Anies akan membongkar kedok partai pengusungnya sebagai pihak yang mungkin ada hubungannya dengan korupsi BTS itu. Bukan hanya itu saja, Anies ternyata juga dekat dengan para mafia. Seperti contoh JK, sudah menjadi rahasia umum kalau Anies berkawan dengan keluarga JK, hingga disebut memberi sponsor saat kampanye. Timbal baliknya tentu saat Formula E ada proyek dibagikan seperti laporan Tempo. Selain itu, Anies juga melindungi Dirut KBN Satar Tabah yang mencaplok lahan KCN hingga memperburuk iklim investasi dalam negeri. Rumor dari akun Digembok menyebutkan,
Satar juga ikut mensponsori naiknya Anies. Sebagai balasannya, Anies melegalkan reklamasi yang menyalahi aturan di era Ahok. Bahkan mengganti istilah reklamasi pulau jadi reklamasi pantai. Selanjutnya, yang terakhir, banjir di Kemang ketika Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI, yang akhirnya membuka kedekatan Anies dengan grup Lipo. Mereka yang bermasalah terkait aturan di zaman Ahok menjadi otomatis berkawan akrab dengan Anies. Belum lagi membicarakan dugaan korupsi yang selalu mentah di tangan penyidik KPK Novel Baswedan. Dari anggaran lem Aibon, fee Formula E, bansos yang salah sasaran, anggaran COVID-19 terbesar yang tak ada muaranya, dan lain sebagainya. Maka dari itu bisa dibilang, Anies ini sebenarnya ingin mencari celah-celah kosong. Bagaimana caranya membuat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah. Di samping sebagai ajang cari dukungan yang menggambarkan bahwa dirinya lebih pintar, bahwa dirinya lebih brilian, dan otaknya lebih encer. Yang bila Indonesia ke depan dipimpinnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, adil, sentosa. Makanya Anies membangun opini serta narasi buruk atas pemerintahan Jokowi yang tidak sesuai fakta. Dan bila diambil kesimpulan atas semua kritikan Anies tersebut, bisa dibayangkan bahwa saat ini Anies sedang mencari panggung, entah apa karena donatur terbesarnya sudah tertangkap oleh Kejagung hingga dirinya dilema, atau ingin menunjukkan kedunguannya kepada masyarakat bahwa dia sebenarnya memang dungu karena mengkritik tanpa menggunakan data. Hal ini sama persis dengan yang pernah dikatakannya sendiri, bahwa ayam jago yang berkokok selalu menutup matanya. Hal ini persis dengan karakter Anies yang banyak bicara tapi tak mau melihat data serta fakta yang ada. Bagaimana kalau menurut Anda?